Nah, sehingga di sini kita selain tadi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, ikut dengan ajaran Rasulullah, menjaga lidah kita, jangan kita merasa hebat daripada orang lain, jangan kita merendahkan orang lain, jangan kita berbisik dengan orang lain kalau ada di sisi kita orang lain selain orang tersebut. Nah, maka itu kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal kita itu diterima oleh Allah. Mudah melakukan hal-hal demikian, bisa menjaga mutu, bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menjaga hati kita dan lain sebagainya. Itu dapat dimudahkan dengan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahnya dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sama tuh lawan sabda Nabi yang lainnya. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing itu dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan baginya. Bila orang ini Allah ciptakan untuk masuk ke dalam surga, nah maka dimudahkanlah oleh Allah jalannya menuju jalan surga tersebut. Apabila orang ini ditakdirkan oleh Allah untuk masuk neraka, nah maka dimudahkan Allah juga jalannya untuk menuju jalan neraka. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing kita ini dimudahkan oleh Allah bagi apa yang diciptakan oleh Allah tersebut. Kita tuh dijadikan orang yang beruntung, maka Allah mudahkan dalam jalan keberuntungan tersebut. Tapi amun na'udzubillah, orang itu dijadikan oleh orang yang celaka, maka Allah mudahkan juga jalannya untuk menuju kecelakaan tersebut. Nah, jadi kita bergantung lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada ikhtiar kita, berusaha kita untuk berbuat baik, untuk beramal ibadah, untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka juga di samping itu kita menyerahkan kepada Allah dan juga berharap kepada Allah agar dimudahkan jalan-jalan kebaikan, dimudahkan kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Yang bila dimudahkan oleh Allah mudah, bila disulitkan sulit jadinya. Nah, jadi kita berharap lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita tuh dimudahkan. Bila orang itu diciptakan oleh Allah pacang masuk surga, dimudahkan Allah tujuan jalannya untuk menuju surga. Nah, mudah-mudahan kita ini jangan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang ahli surga, sehingga kita pun dimudahkan oleh Allah menjalani jalan menuju surga itu. Duduk kayak kita kadang merasa berat, malah merasa nyaman. Nah, itu salah satu daripada tanda yang dikehendaki oleh Allah mudah. Maka ada kegampangan duduk kayak ini. Menmaksiatan nafsu, ya kan? Menmaksiatan nafsu tuh kadang nyaman kita kegampangan duduk kayak ini. Menmaksiatan nafsu itu apa adanya, hendak duduk nyaman santai sambil online, ya kan? Itu kehendak nafsu. Nah, lalu kita dimudahkan oleh Allah kawan duduk ini mudah-mudahan tuh suatu jalan yang Allah mudahkan kita untuk menuju jalan surganya. Duduk ini, ya itu memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tinggal mensyukurinya dan kita merasa ini adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah, sehingga kita bersyukur dan minta tatapakan kawat satarusan kayak ini. Ya, bila orang itu dimudahkan tadi diciptakan untuk masuk surga, maka dimudahkan Allah juga jalannya untuk menuju surga itu.
Tapi sebaliknya bila orang itu diciptakan oleh Allah, ditakdirkan untuk masuk neraka, nah maka dimudahkan Allah Ta'ala juga inya itu menjalani jalan menuju neraka itu. Bila orang itu dasar ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, ini ya perbuatannya tuh iya maksiat saja, bahkan dimudahkan dalam menuju jalan maksiat itu. Nah sehingga kita selain kita berikhtiar, berusaha, berbuat baik, beramal ibadah, minta lawan Allah untuk dimudahkan dan diterima segala amal ibadah kita itu. Tapi jangan juga pulang marah sabar. Pun sudah kita dimudahkan di jalannya dalam jalan kebaikan, lalu merasa paling ahli surga sudah. Nah jangan juga. Dan jangan pulang kita menghina akan orang dan ahli maksiat bahwa ini tuh nyata sudah neraka. Nah itu jangan juga. Tapi secara umumnya tadi itu memang bila orang itu diciptakan oleh Allah, ditakdirkan masuk surga, maka jalan menuju surga itu dimudahkan oleh Allah. Tapi bila sudah ditakdirkan untuk masuk neraka, maka jalan menuju neraka itu dimudahkan oleh Allah kepada orang tersebut. Nah tapi kitanya jangan sampai kalau kita sudah dimudahkan oleh Allah di dalam menuntut ilmu, dalam beribadah, dalam sembahyang berjamaah, dalam puasa sunat dan dalam mengerjakan kebaikan yang lainnya, kita dimudahkan kayak itu, jangan merasa aman juga, jangan merasa kita juga sudah nang ahli surga ya, jangan. Sebaliknya, belum melihat orang berbuat maksiat, melihat orang berbuat dosa, melihat orang berbuat kesalahan, jangan juga pulang kita merasa harap pada orang ini lalu menyatakan orang itu sudah ini nyata masuk neraka, sudah tidak tahan lagi. Nah itu jangan juga. Memang secara umum kayak itu, tapi boleh jadi hal tersebut apa namanya berbalik arah. Karena sesuatu itu ada mustahil bagi Allah dan ada wajib lawan Allah. Nah orang yang taat tadi ada wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Kemudian yang bermaksiat itu pun juga ada wajib juga bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam neraka. Yang berbuat baik bagi Allah ada wajib untuk memasukkannya ke dalam surga. Yang berbuat jahat pun ada wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam neraka. Kita gantung Allah Ta'ala. Nah jadi kita sudah di jalan yang baik, jangan merasa pasti bang aku ini sudah masuk surga. Jangan. Melihat orang berbuat jahat, jangan bang memastikan orang ini sudah pasti masuk neraka. Karena apa? Karena ada wajib lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bila kita sudah min ahlil khair, kita di jalan yang baik, meminta ditetapkan dalam jalan yang baik itu sampai meninggal. Dan orang yang berbuat jahat tadi, kalau bisa kita doakan mudahannya dapat hidayah. Jangan merasa kita nang harap. Karena ya akhir hayat kita ini ada 6 tahunnya lagi, ya kan? Akhir hayat kita ini apakah dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan su'ul khotimah? Walaupun di awal baik, tapi kalau sudah su'ul khotimah, maka yang baik tadi kada banilai. Walaupun di awal ada baik, tapi ini dalam keadaan husnul khotimah, maka yang ada baik itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tapi secara umumnya dahulu kullun muyassarun lima khuliqa lahu, masing-masing itu dimudahkan oleh Allah bagi apa inya diperuntukkan bagi orang tersebut. Apa inya nih hendak dijadikan Allah orang beruntung, lalu dimudahkan Allah dalam jalan keberuntungan.
Bila orang ini dikehendaki oleh Allah celaka, maka dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam jalan kecelakaan. Tuntas salah Allah Ta'ala membagi kita, jangan kita yang memastikan, jangan kita yang memutuskan bahwa kita sudah orang baik, bahwa ini pasti masuk neraka, atau jangan ada hal demikian. Karena boleh jadi orang yang maksiat itu dimasukkan oleh Allah dalam surga, boleh jadi juga orang yang berbuat taat itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, karena di akhir hayatnya yang baik tadi menjadi su'ul khotimah, yang kada baik tadi menjadi husnul khotimah. Siapa tahu nang menjadi wali min auliyaillah, bahkan murid-muridnya pun ribuan menjadi wali min auliyaillah, bahkan di antara keramat mereka yang bisa terbang. Siapa tahu abid bersisa. Nah, itu salah satu contoh lawan kita. Walaupun di awalnya ahli ibadah, di awalnya dianggap menjadi seorang wali min auliyaillah, bahkan murid-muridnya pun juga menjadi wali min auliyaillah, tapi na'udzubillah akhir hayatnya menjadi orang yang su'ul khotimah. Sebaliknya, ya kan, seorang perempuan sebagai penzina tapi akhir hayatnya husnul khotimah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, ini mah kita kan tahu lagi tuh. Tapi yang jelas tadi, kita dalam keadaan baik, maka tetaplah minta dalam kebaikan tersebut. Jangan sampai kita merasa bahwa kita ahli khair, orang yang ahli kebaikan sudah, dan menyatakan pasti aku ini akan masuk ke dalam surga. Nah, itu jangan ada demikian. Tetap minta lawan Allah. Karena masing-masing tadi ujar Rasulullah dimudahkan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Khalid bin Ma'dan rahimahullah berkata, maka aku tidak melihat seseorang yang terlebih banyak membaca Al-Quranul Azim daripada Mu'adz karena mendengar hadis ini. Jadi tadi mendengar hadis yang panjang dari Rasulullah tadi, akhirnya Mu'adz itu memutuskan apa? Hanya memperbanyak baca Al-Quran. Ada hendak banyak pandir lagi, ada hendak bergaul banyak lawan orang lagi tuh. Ulu pinak ada bisa menjaga hati. Lalu Mu'adz ini pun memperbanyak baca Quran. Nah, hendaknya kita kayak itu juga. Jangan terlalu banyak bergaul, jangan terlalu banyak berkawan, jangan terlalu banyak berinteraksi. Karena bila terlalu banyak itu bisa ada dustanya, bisa ada awal menjaga lidah daripada mencaci maki, menggibah orang lain dan lain sebagainya. Nah, maka hendaknya berbanyaklah baca Al-Quran. Jadi kita sudah mendengar hadis ini, tinggal pulang perbanyak baca Al-Quran seperti mana Mu'adz bin Jabal. Jadi kan Mu'adz bin Jabal setelah mendengar hadis ini memperbanyak Al-Quran. Nah, tinggal kitanya pulang. Artinya setelah kita mendengar hadis yang banyak yang panjang maka ini, maka hendaknya kita mau umpatin kayak Mu'adz bin Jabal tadi, apa, memperbanyak Al-Quran. Kita baca Al-Quran, nah, ini masing-masing kita aja kan. Kita baca Al-Qurannya. Mungkin ada, tak mulai malam ini kita berniat untuk memperbanyak baca Al-Quran seperti mana Mu'adz mendengar hadis ini memperbanyak Al-Quran, maka bagi kita juga banyak-banyak untuk membaca Al-Quran. Ini apa? Jangan baca Quran Yasin saja kita baca. Jangan ada 4 di majlis bisa kita baca Yasin. Nah,
Yasin saja kita baca. Jangan Al-Qur'annya. Qul huwallahu aja jarang kita baca. Yang ada 4 petahlilan hanya kita baca qul huwallahu. Ya kan? Bila kita baca Quran lagi, diperbanyak baca Al-Quran seperti mana Mu'adz bin Jabal. Aku ni jasidin handaknya pak baca Quran, tapi mata kada hawas lagi, ya kan? Mata kada hawas lagi. Mana pula bacaan bajuju, sudah mata kada hawas, bacaan bajuju pula. Paling ada baca banyak dibaca qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena bila sekali baca Quran kayak baca qul huwallahu ahad kayak membaca 10 juz. Bila 3 kali sama sahatam baca Al-Quran. Nah itu barang. Yalah. Mun kada kawa baca Qurannya tuh baca qul huwallahu barang sehari juga. 3 kali sajus berarti. Bilanya 6 kali 2 juz, 2 juz jadi 2 kali khatam. Bilanya 10 kali, nah 3 kali khatam ngarannya. Ya kan? Nah, jadi ada kan kita sehari-hari membaca Quran. Maka hak kita lawan Al-Quran ini sampai mati kayaknya. Tuh. Hak kita lawan Al-Quran ini dipertanggungjawabkan sampai mati. Wa ma imamuka, siapa imam ikam? Ya malaikat mungkar nakir. Jawabnya Al-Qur'anu imami. Quran tu imamku, Quran tu ikutanku. Mun kada suah membaca kayak mana mengikuti? Mun kada suah membaca tu kayak pahanak makumpati. Kadang tahu ya pun jawabannya Al-Quran imami itu, tapi kada suah membaca. Ayo, anak pak menjawab tuh. Anda dijawab, bila didustakan malaikat. Dustanya malaikat jika pada suah membaca, ya tak pakai kepada bakat Quran imam pula. Ini pertanggungjawaban sampai kiamat, sampai alam kubur kayak Quran. Bahkan karena Quran itu bisa memberikan syafaat karena di negeri akhirat. Ya kan? Quran itu memberikan syafaat lawan kita karena di negeri akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu bisa memberikan pertolongan karena di negeri akhirat. Nah, jadi kita mau kata awal baca Quran ya sekadar-kadarnya tadi baca qul huwallahu ahad atau nama kita hafal terus. Qul a'udzu birabbin nas hafal ya Allah. Qul a'udzu birabbil falaq hafal ya Allah. Nah paling itu yang kita baca pagi sore misalnya. Selain daripada bacaan itu juga menjadikan penghalang bagi kejahatan-kejahatan yang datang lawan kita. Kata kawan juga baca Quran, ya baca zikir barang kegantiannya jangan. Mau kata kau baca zikir, baca sholawat barang. Kata kau baca sholawat, baca tasbih barang. Kata kau baca tasbih, baca lain-lainnya tuh masih banyak alternatifnya. Pilihan tuh banyak lah. Pilihan banyak. Tapi kita ada mau memilih, nah jangan salahkan lagi tuh. Jangan salahkan orang lagi, amun kelaparan. Pilihan banyak, kan sekehendak anak memilih mana? Istilahnya tuh, ya kan? Tapi kita ada hendak memilih, lalu kelaparan, jangan menyalahkan tuan rumah lagi. Dasar dia tuan rumah ini tidak paham lalu. Apa ada paham sudah dia bandar sudah seorang ada anak mau, ya kan?
Kayak itu juga kita, makanan rohaniah kita ini macam-macam, banyak makanan rohaniah kita ini. Selain Al-Quran, zikir, tasbih, tahlil, apalagi kita baca sholawat, baca Quran dan lain sebagainya. Itu makanan rohaniah kita sudah bahan istabahan itu parasmanan. Tinggal kita cuma ngawal tinggal lagi dan anak-anak kita. Mungkin kita kada mau, nah iya, itu waktu kita habis karena itu aja bawa bergaul, bawa pandiran. Maka pandiran itu lah ya berdusta, pandiran itu lah menyambati orang, pandiran itu lah ya menghina orang dan sebagainya. Nah, adalah manfaatnya itu sasadanya kita tuh, ya kan, sasadanya waktu untuk duduk bergaul itu kan. Nah, kalau kita banyak baca Quran, baca Al-Quran. Quran itu ujar ulama untuk dibacai, namun dijadikan amalan itu jadi amalan awet muda. Karena ada awet muda lah. Amalannya apa? Quran. Apalagi bibinian-bibinian lah. Anak awet muda, wah banyak baca Quran. Ada mulakas Tuhan, kalau kaki bebini pulang kan alih, ya kan? Oh, saya kira awet muda tuh. Jangan ilmu kuyang yang dicari itu. Oh, ilmu kuyang awet muda ini. Saya kira lagi sayang ya, kalau ilmu kuyang dicari. Jadi menghadap lagi sayang, menghadap awet muda baca Quran. Kenapa? Karena Quran itu yang ada berubah-ubah. Mulai diturunkan sampai kiamat, ini ada berubah-ubah. Nah, kakak itu aja. Nah, tapaolnya ya di situ tadi tuh. Pun kita baca Quran lalu mendarah daging awak itu ada berubah-ubah bina alum aja paliatan itu tapaolnya di situ. Jadi bila baca Quran mendarah daging Quran itu, nah lalu tuh imbasnya jadi awet muda. Baca itu jadi amalan aku sudah Tuhan sudah. Nah iya segitu. Ini juga tuh timbulan aku ya aku sudah Tuhan kayak ini karena orang lagi malah kan jadi awet muda, awet Tuhan barang, ya kan? Awet Tuhan, awet Tuhan itu gigi masih lengkap, pandangan masih tarang, penglihatan masih jelas, itu awet Tuhan naratnya. Ya ada juga sudah sudah, nah kacamata tabal, ya kan? Kacamata tabal, kadang pandangan, tapi pandangan lagi, bahkan sampai untung kada bergigi lagi. Padahal umur ada sampai 40 lagi. Nah, ada juga nanti itu. Jadi menghadap awet muda atau awet Tuhan itu baca Al-Quran, banyak mengamalkan amalan Al-Quran. Dan insya Allah orang mengamalkan Quran ini kada pacang orang tuh lali. Apa lali ini? Nah, kita orang Banjar apa tuh lali bayo kan? Amun orang Jawa lali itu kan ingat ya kan? Namun kita orang Banjar lali itu yang maranyau kan kada tahu di apalagi kada tahu kada tahu di akal pikiran lagi kan. Nah kayak kekanakan jadinya pulang. Ya kan? Tiba Tuhan sudah malali. Nah tuh menhandak diberikan oleh Allah ingatan yang kuat, kecerdasan yang baik, maka banyak-banyaklah baca Al-Quran. Amalan Quran itu bagus diamalkan. Ya, karena Quran ininya ada berubah-ubah. Nah sehingga itulah kita pikiran kita ada berubah, pandangan kita ada berubah, gigi kita ada berubah. Kenapa? Karena amalannya Al-Quran. Orang bahari itu umur 60, umur 70 masih pandangannya masih gigi lengkap lagi, telinga masih hawas lagi mendengar, mata masih hawas lagi melihat. Nah itu apa? Dengan banyak baca Quran tadi. Itu amalan bila yang muda-muda mengamalkan awet muda. Bila yang Tuhan mengamalkan awet Tuhan, artinya orang ini ada jarang untuk didatangi penyakit.
Walaupun tuha itu kan kita kada kawa mengingkari, ya kan? Tuha itu kita kada kawa menghindar, pasti kita ini bertuha jadinya. Nah tapi bertuha itu kawakah kita tetap kadang keadaan mendengar yang baik, melihat yang baik, berbicara yang baik, bacaan masih tetap masih bacaan. Nah itu banyak baca Quran. Walau tuha ini kadang pun tetap masih kenapa amalannya Quran. Ini bila orang nak ompong tu lain, pandiran lain sudah. Tapi bila orang ini rancak baca Quran, maka insya Allah pandirannya tetap fasih. Apalagi mau gigi lengkap pulang Quran diamalkan, satu pandiran itu tetap fasih orang. Kenapa? Karena Quran itu bahasa yang paling fasih. Quran itu adalah bahasa yang paling fasih. Bila kita mengamalkan, mengucapkan, mengulang-ulangi, nah maka lidah kita ini pun 2 tahun 4 jadi fasih jadinya. Tapi bila kada suah baca Quran, nah ya kan itu bajuju, bepandil aja ngalih. Kenapa? Karena lidahnya tidak terbiasa dengan bacaan Al-Quran. Jadi bila hendak nina bacaan fasih, banyak baca Quran. Khusus mudah-mudahan nang apa namanya nang kada tapi bisa membaca atau kada tapi apa nang ngalih membaca Arab tuh. Nah banyak baca Al-Quran. Bila sering membaca Al-Quran itu akibatnya tadi lidah ini menjadi fasih. Nah itu amalan Al-Quran banyak, ya kan? Jadi amalan Al-Quran ini apa tadi itu memberikan syafaat kayak di negeri akhirat. Bahkan Quran tadi akan menjadi pertanggungjawaban di alam kubur. Bahkan Al-Quran ini tadi menjadi awet muda dan lain sebagainya. Itu amalan Quran. Jadi kita kadang malas baca Al-Quran itu karena ada tapi tahu tentang faedah-faedahnya. Lalu kita malas baca Al-Quran juga. Ya, jadi itu jangankan Al-Quran Yasin yang kadang sehari-hari kita baca. Padahal kata ulama, hak kita lawan Al-Quran itu menunaikan hak kita lawan Al-Quran itu setidaknya dalam sehari itu kita membaca 100 ayat daripada Al-Quran. Itu hak kita lawan Quran. Paling kadanya kita membaca 100 ayat. Namun kita baca Yasin, lawan baca lawan baca Tabarak, nah maka itu sudah mencukupi, bahkan melebih daripada 100. Karena Yasin 83, Tabarak 30, nah itu melebih sudah. Ya kan? Nah, jadi sehari-hari itu kita harus adalah baca Yasin dan baca Tabarak gitu. Atau misalnya baca Yasin, baca Waqiah. Ya kan? Waqiah berapa tuh? 96. 83 sudah atau lebih lagi, atau malah ketiga-tiganya Yasin, Tabarak, lawan Waqiah, Yasin, Waqiah, Tabarak dibaca ketiga-tiganya. Nah itu tambah lebih lagi itu hak kita lawan Al-Quran. Kita punya hak lawan Al-Quran. Hak apa Quran ini kadang baca menuntut lawan kita. Mungkin kita kadang membaca dalam sehari itu 100 ayat, punya ulama, maka Quran itu kadang akan menuntut kita di negeri akhirat. Jadi hak Al-Quran paling kadangnya kita membaca 100 ayat. Nah baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak pulang kita, ya kan? Nah itu lengkap sudah tuh sehari-hari kita. Apalagi itu baca Yasin, ya kan? Baca Tabarak 86, 96 lawan 83, berapa sudah tuh? Nah, berapa tuh? Apa? 179 lah, ya kan? Hitung seorang aja tambah 30, nah 200 ayat tuh sehari, ya kan? Yasin, Waqiah, Tabarak itu cukup 300 ayat lebih, 200 ayat tuh, ya kan? Yasin itu tambah 3, Waqiah 96, berapa sudah? 179, nah, tambah 30 pulang, berarti 209 ayat tuh, muntah baca ketiga-tiganya. Jadi sekadang-kadangnya tuh sehari-hari itu ada baca Yasin, baca Waqiah, atau Yasin, Tabarak, atau ketiga-tiganya tadi itu digabungkan. Namun hendaknya mantuk pagi Waqiah,
ya kan? Malam baca baca tabarak, betul? Sorenya baca yasin, nggak salah aja. Atau pagi baca yasin lawan waqiah misalnya, lalu malamnya kayaknya tuh baca yasin lawan tabarak, nggak salah aja. Yang penting ada waktu kita lah untuk baca Al-Quran. Nah, seperti mana Mu'adz bin Jabal ini ketika beliau mendengar hadis yang panjang tadi, begitu rumitnya amal ibadah kita menembus ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau pun memperbanyak baca Al-Quran. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fata'ammal ayyuhar raghib fil ilmi wal amali hadhil khisala. Itu aja kan dulu, kayaknya kita sambung bahasa. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qul halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Kami terima maka langsung untuk pondok pesantren Al-Mursyidul Amin yang pahalanya dihadiahkan untuk Khadijah binti Abdul Ghani, Haji Balqis bin Abdullah, anak Acil bin Anam Alwi, Aluh binti Kasim, Aisyah binti Anam Acil, gurunya bin Anam Acil, Bakri bin Abdullah, Ujar bin Jamal, Haji Radiyah binti Said, Haji Rusna binti Ujal, Arfah binti Jamhari, Haji Rashidah binti Bakri, Taufik Rahman bin Hairi, Asyah binti Abdul Samad, Muhammad Hatta bin Said, Muhammad Hairi Wardani bin Safwan, As'ari bin Aman, Lori binti Anam Agin, Abdul Wahab bin Utub, Aminah binti Anam Arif, Amanar bin Abdul Wahab, Muhammad Rashad bin Abdul Wahab, Aminah binti Haji Abdul Ghani, Yusrat bin Haji Ahmad, Sufi binti Sulaiman,